Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan 3 transaksi yang sudah kami pilih dari kasus akuntansi ekuitas. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang perusahaannya dulu ya. PT Handika Putra adalah perusahaan yang berlokasi di Jalan Prambanan nomor 751/755 Surabaya. PT Handika Putra merupakan perusahaan industri yang bergerak dalam bidang otomotif. Perusahaan memproduksi komponen lokal untuk beberapa merek mobil buatan Jepang. Perusahaan didirikan pada awal tahun 2008 dengan modal dasar sebanyak 10 juta lembar saham biasa dengan nilai nominal per lembarnya 10.000 dan 1 juta lembar saham preferen dengan nilai nominal per lembarnya 25.000. Tingkat dividen saham preferen adalah 8% dengan preferensi kumulatif dan partisipasi penuh. Jumlah modal saham yang ditempatkan adalah 3 juta lembar saham biasa dan 250.000 lembar saham preferen. Periode akuntansi PT Handika Putra sama dengan tahun kalender, yaitu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember. Selanjutnya, saya akan menjelaskan 3 transaksi yang sudah saya pilih. Saya akan menjelaskan lewat laptop yang nantinya akan ditayangkan di sebelah video. Yang pertama, transaksi pertama yaitu pada tanggal 2 Januari 2008, 950 lembar saham biasa dijual secara tunai dengan harga 30.000 per lembar saham. Jadi perhitungannya itu yang pertama menghitung harga pasarnya, yaitu 950.000 lembar saham biasa dikali dengan harganya per lembarnya itu 30.000. Jadi hasilnya 28.500.000.000. Lalu yang kedua menghitung nilai nominal. 950.000 lembar dikali 10.000, yang mana 10.000 ini nilai nominal lembar saham biasa yang ditentukan oleh perusahaan PT Andika Putra. Jadi hasilnya itu 9.500.000.000. Lalu agio saham biasanya itu pengurangan dari total harga pasar dikurangi dengan total nilai nominal. Jadi 28.500.000.000 dikurangi dengan 9.500.000.000 sama dengan 19 miliar. Lalu jurnalnya itu kas pada modal saham biasa agio saham. Jadi kasnya itu 28.500.000.000 pada modal saham biasa 9.500.000.000 dan agio sahamnya 19 miliar. Transaksi yang kedua yaitu pada tanggal 24 Januari 2008 dibeli dari PT Surabaya Properti sebidang tanah, yang mana harga pasar tanah tersebut saat diperolehnya yaitu sebesar 2.200.000.000. Pembelian tanah di atas dibayar dengan mengeluarkan 50.000 lembar saham biasa. Jadi perhitungannya yaitu harga pasarnya kan sudah diketahui 2.200.000.000. Jadi menghitung nilai nominalnya yaitu 50.000 lembar saham biasa dikali dengan 10.000, yang mana 10.000 ini harga yang tadi yang sudah ditetapkan oleh perusahaan PT Andika Putra. Jadi hasilnya itu 500 juta. Jadi agio saham biasanya itu pengurangan dari harga pasar dikurangi nilai nominal. Jadi 2.200.000.000 dikurangi 500 juta. Jadi totalnya 1.700.000.000. Jurnalnya kas pada modal saham biasa dan agio saham biasa. Jadi kasnya 2.200.000.000 pada modal saham biasa 500 juta dan agio saham biasanya 1.700.000.000. Transaksi yang ketiga,
Pada tanggal 30 April 2009, diterima dari pesanan 100.000 lembar saham biasa dengan harga per lembarnya 42.000. Uang muka yang diterima dari pemesanan adalah sebesar 25% dari harga pemesanan. Jadi di sini ada piutang saham biasanya. Jadi yang pertama menghitung nilai nominalnya. 100.000 lembar saham biasa dikali 10.000. Hasilnya 1 miliar. Piutang saham biasa. Yang pertama menghitung 100.000 lembar saham biasa dikali 42.000 harga per lembar sahamnya. Jadi totalnya 4.200.000.000. Lalu yang kedua, 100.000 lembar dikali 42.000 harga per lembar sahamnya dikali 25% yang mana uang muka yang diterima dari pemesanan. Itu hasilnya 1.050.000.000. Agio saham biasanya itu 4.200.000.000 dikurangi 1 miliar. Jadi hasilnya 3.200.000.000. Jurnalnya kas piutang pesanan saham biasa pada model pesanan saham biasa dan agio saham biasa. Kasnya itu 1.050.000.000. Piutang pesanan saham biasanya 3.150.000.000. Pada model pesanan saham biasa 1 miliar dan agio saham biasanya 3.200.000.000. Perkenalkan, nama saya Aldi Santoso dengan NIM 1808103011167. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang 3 transaksi ekuitas yang berada di PT Handika Putra. Pertama, pada tanggal 1 September 2009 diserahkan 100 lembar saham yang dipesan pada tanggal 30 April 2009 setelah pemesanan melunasi kekurangannya. Jurnal pengeluaran saham biasa untuk pesanan tanggal 30 April 2009 adalah modal pesanan saham biasa sebesar 1 miliar di debit, modal saham biasa sebesar 1 juta di kredit, dan juga kas sebesar 3.150.000.000 di debit, dan piutang pemesanan saham biasa sebesar 3.150.000.000 di kredit. Yang kedua, pada tanggal 1 April 2010 diterima pesanan 50.000 lembar saham biasa dengan harga 43.000 per lembar. Jumlah kas yang diterima pada saat pemesanan sebesar 1.182.500.000. Jumlah tersebut merupakan pembayaran penuh atas pemesanan 20.000 lembar saham biasa dan pembayaran uang muka sebesar 25% untuk 30.000 lembar saham biasa. Berikutnya yang dilakukan oleh para pemesan pada tanggal 1 Oktober 2010, yaitu pada saat sertifikat saham diserahkan. Apabila pemesanan saham dibatalkan, maka uang muka yang dikenakan akan dikembalikan setelah dikurangi biaya administrasi sebesar 20% dari harga saham yang dipesan. Dari hal tersebut, maka dapat diketahui bahwa perhitungan pemesanan saham biasa dilakukan dengan sistem uang muka, yaitu sebesar 30.000 lembar saham dan pembayaran penuh sebesar 20.000 lembar saham. Maka dapat diketahui dengan cara mengetahui harga pasar dan nilai nominal. Dari pembayaran penuh itu sendiri dapat dilakukan dengan cara perhitungan dengan mengetahui harga pasarnya sama dengan 20.000 lembar saham dikali 43.000 lembar saham, yaitu sebesar 860 juta, dan nilai nominal yang dimiliki yaitu sebesar 20.000 lembar saham dikali 10.000, yang dimana 10.000 ini adalah nilai nominal yang diketahui pada awal tahun sehingga menghasilkan 200 juta. Dari hal tersebut maka menghasilkan agio saham biasa karena harga pasar lebih besar dari nilai nominal, yaitu dengan cara harga pasar dikurangi nilai nominal sehingga menghasilkan angka 660 juta. Dan untuk sistem pembayaran uang muka dapat dilakukan dengan cara mencari harga pasarnya, yaitu 30.000 lembar saham dikali 43.000 lembar saham sehingga menghasilkan 1.290.000.000. Dan untuk nilai nominalnya itu sendiri yaitu 30.000 lembar saham dikali 10.000 sehingga menghasilkan 300 juta. Dan agio saham biasanya karena harga pasarnya lebih besar dari nilai nominalnya, yaitu dengan cara 1.290.000.000 dikurangi 300 juta dan menghasilkan angka 990 juta. Dari hal tersebut maka dapat diketahui total agio saham biasanya yaitu 660 juta ditambah 990 juta. Dan hal tersebut dapat diketahui hasilnya sebesar
1.650.000.000 dan hal tersebut juga dapat diketahui piutangnya, karena piutang ini dapat terjadi karena adanya pemesanan saham ini memberikan uang muka sebesar 1.182.500.000. Dari hal tersebut maka dapat diketahui piutangnya sama dengan 50.000 lembar saham dikali 43.000 lembar saham dikurangi 1.182.500.000 sehingga menghasilkan angka 967.500 juta. Dari hasil perhitungan penerimaan pesanan saham biasa, maka dapat diketahui jurnal penerimaan pesanan saham biasa yaitu kas sebesar 1.182.500.000 di debit dan piutang pesanan saham biasa sebesar 967.500 juta di debit dan modal pesanan saham biasa sebesar 500 juta yang dimana 50.000 lembar saham dikali 10.000 lembar saham sehingga menghasilkan 500 juta dan agio saham biasanya sebesar 1.650 juta. Dan yang terakhir, pada tanggal 1 Oktober 2010 diterima pelunasan dari 3 orang pemesan atas pesanan 15.000 lembar saham biasa yang dilakukan pada tanggal 1 April 2010. Bersamaan dengan pelunasan tersebut, diserahkan 35.000 lembar sertifikat saham biasa kepada para pemesan. Dan pemesanan yang dilakukan oleh 5 orang pemesan masing-masing sebesar 30.000 lembar dibatalkan karena tidak mampu membayar kekurangannya. Kasus tersebut maka dapat diketahui dengan perhitungan 4 cara. Cara yang pertama yaitu dengan cara penerimaan pelunasan 15.000 lembar saham atas pemesanan saham. Dilakukan dengan 3 cara yaitu dengan mengetahui pesanan, uang muka, dan piutang yang dilunasi. Yang pertama pemesanan. Pemesanan ini dapat diketahui dengan cara 15.000 lembar saham dikali 43.000 sama dengan 645 juta. Dan uang mukanya itu diketahui dengan cara 645 juta ini dikali 25% sehingga menghasilkan angka 161.250.000. Dan piutang yang dilunasi ini sendiri dapat diketahui dengan cara 645 juta dikali dengan 75% yaitu menghasilkan angka 483.750.000. Cara yang kedua yaitu dengan cara melakukan perhitungan penyerahan 35.000 lembar saham yang dipesan sehingga dapat diketahui harga nominalnya sama dengan 35.000 lembar saham dikali 10.000 sama dengan 350 juta. Cara yang ketiga yaitu dengan melakukan perhitungan pembatalan 15.000 lembar saham yang dipesan dengan mengetahui nilai nominalnya yaitu 15.000 dikali 10.000 sama dengan 150 juta dan mengetahui uang muka dan piutang pemesanan yang ditotal sama dengan 645 juta sehingga tersebut mengalami agio saham biasa. Agio saham biasa dalam kasus ini terjadi karena nilai nominalnya lebih kecil daripada uang muka dan piutang pemesanannya sehingga dapat diketahui dengan cara 645 juta dikurangi 150 juta sama dengan 495 juta. Dan langkah yang terakhir menghitung uang muka dan biaya administrasi yaitu dengan cara uang mukanya sama dengan 25% kali 15.000 lembar saham dikali 43.000 sama dengan 161.250.000 dan biaya administrasinya 20% dikali 15.000 lembar saham dikali 43.000 lembar saham sama dengan 129 juta. Dan hal tersebut menimbulkan utang pemesanan saham dengan cara uang muka dikurangi biaya administrasi yaitu sebesar 32.250.000. Dari hal tersebut maka dapat diketahui jurnal pelunasan 15.000 lembar saham yang dipesan dengan cara kas yaitu sebesar 483.750.000 di debit dan piutang pemesanan saham sebesar 483.750.000 di kredit. Dan yang kedua yaitu jurnal penyerahan 35.000 lembar saham kepada pemesan yaitu jurnalnya adalah modal pemesanan saham biasa sebesar 350 juta dan modal saham biasa 350 juta dan yang dimana modal pemesanan saham biasa ini di debit dan modal saham biasa ini di kredit. Yang ketiga yaitu jurnal pembatalan 15.000 lembar saham yang dipesan yaitu dengan cara modal pesanan saham biasa ini sebesar 150 juta di debit dan agio saham biasa yaitu sebesar 495 juta di debit dan piutang pesanan saham biasa sebesar 483.750.000 di kredit dan utang pada pemesan sebesar 32.250.000 di kredit dan pendapatan administrasi pesanan saham sebesar 129 juta.
Dan yang terakhir yaitu jurnal pengembalian uang muka kepada pesanan saham. Jurnalnya yaitu utang kepada pemesan sebesar 32.250.000 di debit dan kas sebesar 32.250.000 di kredit. Perkenalkan, nama saya Aurel Bintang Prasadana. Masih membahas tentang akuntansi ekuitas. Di sini saya sudah menyediakan contoh soal dan juga disertakan bagaimana cara perhitungan dan cara menjurnalnya. Untuk contoh transaksi yang pertama, misalnya pada tanggal 31 Mei 2010 dibeli kembali 100.000 lembar saham biasa dengan harga per lembar Rp38.000. Saham tersebut direncanakan akan dijual kembali dalam waktu tidak lebih dari 1 tahun. Bagaimana perhitungan dan jurnalnya untuk transaksi tersebut? Jadi untuk perhitungannya, 100.000 lembar saham tadi yang dibeli dikalikan dengan harganya, yaitu Rp38.000. Berapa hasilnya? Yaitu 38 juta. Untuk jurnalnya, kita menggunakan saham treasury, karena pembelian saham kembali itu dinamakan dengan saham treasury, yaitu di sisi debit sebesar 38 juta dan pada kas yaitu 38 juta. Kenapa menggunakan kas? Karena pembelian saham treasury tersebut menyebabkan kas perusahaan berkurang atau keluarnya kas. Selanjutnya ada contoh transaksi yang kedua. Misal pada tanggal 15 Juni 2010 diumumkan dividen saham sebesar 5% untuk para pemegang saham biasa yang terdaftar per tanggal 15 Juli 2010. Jumlah lembar saham sebanyak 1 juta lembar. Harga nominal saham sebesar 10.000 per lembar. Pada saat itu, harga pasar saham PT Handika Putra adalah sebesar 45.000 per lembar. Dividen saham ini akan diserahkan kepada para pemegang saham pada tanggal 30 Juli 2010. Bagaimana pembahasan untuk transaksi kedua ini? Untuk yang pertama perhitungannya, yaitu kita menghitung perhitungan dividen saham dulu. Berarti jumlah saham tersebut dikalikan dengan 5%. Berarti 1 juta lembar dikali 5% berarti 50.000 lembar. Untuk harga pasar saham berarti 50.000 lembar tadi dikalikan dengan harga pasarnya berarti Rp45.000. Berarti 2.250.000.000. Terus harga nominal saham berarti 50.000 lembar tadi dikali dengan harga nominalnya itu yaitu 10.000. Berarti 500 juta. Berarti antara harga pasar saham dengan harga nominal saham terjadi selisih. Kita menghitungnya itu dengan agio saham. Berarti agio saham itu selisihnya sama dengan 2.250.000.000 tadi, harga pasar saham tadi dikurangi dengan harga nominal saham tadi yaitu sebesar 500 juta. Hasilnya yaitu 1.750.000.000. Selanjutnya di transaksi tadi ada 2 jurnal berarti, yaitu jurnal pada saat diumumkan dan ada jurnal pada saat dibagikan. Jurnal pada saat diumumkan berarti laba ditahan sebesar 2.250.000.000 pada utang dividen saham biasa 500 juta dan agio saham sebesar 1.750.000.000. Serta jurnal saat dibagikan kepada para pemegang saham yaitu utang dividen pada modal saham sebesar berapa? Yaitu sebesar 500 juta tadi, karena utang dividennya sebesar 500 juta tadi. Oke, selanjutnya contoh transaksi yang ketiga. Pada tanggal 10 Agustus 2010 dijual kembali 60.000 lembar saham treasury yang dibeli pada tanggal 31 Mei 2010 dengan harga sebesar 44.000 per lembar. Berarti contoh transaksi yang ketiga ini ada hubungannya dengan transaksi yang pertama, karena ini penjualan saham kembali yang dibeli pada tanggal 31 Mei 2010. Bagaimana pembahasannya?
Pembahasannya yang untuk transaksi yang ketiga ini, untuk kita menghitung harga pasarnya yaitu 60.000 lembar dikali harga pasarnya saat dijual yaitu 44.000, berarti 2.640 juta. Dan harga nominalnya berarti 60.000 lembar tadi dikali harga nominalnya 38.000. Dari mana 38.000? Dari pembelian saham yang dilakukan pada tanggal 31 Mei. Kan pada saat dibeli itu harga sahamnya kan 38.000. Nah, berarti itu jadi harga nominalnya. Jadi 60.000 lembar dikali 38.000 hasilnya 2.280 juta. Nah, berarti ada selisih dong antara harga nominal dengan harga pasar. Berarti kita menghitungnya 2.640 juta dikurangi 2.280 juta. Nah, yang hasilnya 360 juta. Berarti agio sahamnya 360 juta. Untuk jurnalnya itu terjadi penambahan pada kas. Berarti kas ini di sisi debit sebesar 2.640 juta. Karena perusahaan memperoleh dana tambahan dari penjualan kembali saham tersebut. Nah, itu pada yang di sisi kredit ada saham treasury, ada saham biasa treasury. Nah, kenapa saham biasa treasury? Karena ini saham yang pernah dibeli kembali oleh perusahaan dan dijual kembali, berarti terjadi pengurangan saham dong. Berarti saham biasa treasury sebesar 2.280 juta. Nah, terus selisihnya itu agio sahamnya sebesar 360 juta. Saya akan menjelaskan tentang ekuitas saham preferen. Ya, berikut transaksinya. Sebelum tahun 2010, jumlah saham preferen yang beredar sebanyak 50.000 lembar saham, yang semuanya terjual pada tanggal 1 Januari 2009 dengan harga per lembarnya 27.500. Nah, bagaimana jurnal dan perhitungannya? Jurnalnya yaitu kas bertambah sebanyak 1.375 juta. Kas tersebut didapat dari perkalian dari jumlah saham preferen tadi yang sebanyak 50.000 lembar saham dan harga per lembar sahamnya, yaitu dikalikan sehingga menghasilkan nilai 1.375 juta. Kemudian pada modal saham preferen sebanyak 1.250 juta didapat dari perkalian antara jumlah saham preferen yang beredar tadi sebanyak 50.000 dikali dengan harga per lembar saham preferen yaitu sebanyak 25.000 dikali sehingga menghasilkan hasil 1.250 juta. Kemudian agio saham preferen. Agio saham preferen ini adalah keuntungan dari penjualan atas saham preferen tadi yaitu sebanyak 125 juta. Kemudian transaksi ekuitas selama tahun 2011. Pada tanggal 5 Maret 2011 dibeli kembali 100 lembar saham biasa yang beredar dengan total harga 4 miliar rupiah. Saham tersebut dibeli dengan tujuan untuk dijual kembali dalam waktu yang tidak terlalu lama. Bagaimana jurnalnya? Berikut adalah jurnalnya. Untuk jurnalnya, saham biasa treasury tadi dibeli kembali yaitu sebesar 4 miliar rupiah sebanyak 100 lembar saham, sehingga saham biasa treasury-nya bertambah, sedangkan dan kasnya berkurang sebanyak 4 miliar rupiah karena membeli kembali saham treasury tadi. Kemudian transaksi yang selanjutnya, pada tanggal 30 Juni 2011 diterima donasi dari Bapak Andi Raharjo, salah seorang pemegang saham biasa sebanyak 25.000 lembar. Saham tersebut oleh perusahaan direncanakan akan dijual kembali pada saat diterima donasi tersebut. Harga pasar saham biasa PT Hardika Putra adalah
Rp42.000 per lembar. Bagaimana transaksinya? Untuk transaksinya sendiri yaitu saham biasa treasury pada modal surat berharga. Untuk saham biasa treasury-nya sebesar 1.050.000.000, yaitu didapatkan dari perkalian yaitu 25.000 dikali 42.000, yaitu dengan total 1.050.000.000. Dan untuk modal surat berharganya sebesar 1.050.000.000.